Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Meti Novia Hamburg Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kalian akan melihat sesuatu yang berbeda dari channel aku. Biasanya channel aku tuh membahas tentang pembelajaran atau metode gitu. Kita juga udah pernah bahas tentang resume dari seminar internasional. Nah, kita kali ini akan sedikit berbeda karena mata kuliahnya itu adalah kajian prosa. Ya, betul, kajian prosa. Kajian prosa itu mata kuliah yang saya ampuh di universitas saya di IKIP Siliwangi, Bandung. Aku tuh kelas B1 non reguler 2022. NIM aku 222-192. Dosen pengampu aku menugaskan aku atau men-challenge aku untuk membacakan sebuah cerpen. Nah, cerpen kali ini yang aku mau bacain yang berjudul Guru. Nah, cerpen Guru ini buah karya dari seorang sastrawan yang bernama Putu Wijaya. Sebetulnya cerpen ini kumpulan dari cerpen Dar Der Dor tahun 1979. Aku mengambil cerpen ini karena relate banget sama profesi aku. Di cerpen ini aku jelasin secara singkat ya tentang cerpen ini. Di cerpen ini itu menceritakan tentang tokoh utama yang ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Tapi hal itu ditentang sama orang tuanya. Salah satunya adalah ayahnya. Nah, tapi yang aku suka dari cerpen ini tuh adalah konfliknya. Karena di sini tuh ada konflik antara generasi muda dan generasi tua. Mereka saling berpendapat bagaimana menjadi seorang guru. Dan di sana juga aku melihat satu tokoh utama ini mempunyai rasa tekad dan semangat yang kuat untuk meraih cita-citanya, dan itu tuh patut banget untuk dicontoh oleh generasi masa bunda kita sekarang. Oke, seru kan? Itu sekilas tentang cerpennya. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam, kita simak videonya. Tapi jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke? Mari kita lihat Meti Novia membacakan cerpen Guru karya dari Putu Wijaya. Pembacaan cerpen yang berjudul Guru karya Putu Wijaya. Anak saya bercita-cita menjadi guru. Tentu saja saya dan istri saya jadi shock. Kami berdua tahu macam apa masa depan seorang guru. Karena itu, sebelum terlalu jauh, kami cepat-cepat ngajak dia ngomong. Kami dengar selintingan, kamu mau jadi guru, Taksu? Betul, Taksu mengangguk. Betul, Pak. Kami kaget. Gila, masa kamu mau jadi guru? Iya, jawab Taksu. Saya dan istri pandang-pandangan. Itu malapetaka. Kami sama sekali tidak percaya apa yang kami dengar. Apalagi ketika kami tatap tajam-tajam mata Taksu, tampak tenang dan tak bersalah. Ia pasti sama sekali tidak menyadari apa yang barusan diucapkannya. Jelas ia tidak mengetahui permasalahannya. Kami bertambah khawatir karena Taksu tidak takut bahwa kami tidak setuju. Istri saya menarik nafas dalam-dalam karena kecewa, lalu begitu saja pergi. Saya mulai bicara belak-belakan. Taksu, dengar baik-baik. Bapak hanya bicara satu kali saja. Setelah itu terserah kamu. Menjadi guru itu bukan cita-cita. Itu spanduk di jalan kumuh di desa. Kita itu hidup di kota, dan ini era milenium ketiga yang diwarnai oleh globalisasi alias persaingan bebas. Di masa sekarang
Di masa sekarang ini tak ada orang yang mau jadi guru. Semua guru itu dianya jadi guru karena terpaksa. Karena mereka gagal meraih yang lain. Mereka jadi guru asal tidak nganggur saja. Ngerti? Setiap kali kalau ada kesempatan, mereka jadi guru Setiap kali kalau ada kesempatan, mereka akan loncat ngambil yang lebih menguntungkan. Ngapain jadi guru? Mau mati berdiri? Kamu kan bukan orang yang gagal. Kenapa kamu mau jadi putus asa begitu? Tapi saya mau jadi guru. Kenapa? Apa nggak ada kerjaan lain? Kamu tahu hidup guru itu seperti apa? Guru itu hanya sepeda tua. Ditawar-tawarkan sebagai besi rongsokan pun tak ada yang mau beli. Hidupnya kejepit, tugas seabrak-abrak tetapi duit nol besar. Lihat mana ada guru yang naik Jaguar. Rumahnya saja rata-rata kontrakan di gang kumuh. Di desa juga guru hidupnya bukan dari mengajar tapi dari tani. Karena profesi guru itu gersang, boro-boro sebagai cita-cita. Buat ongkos jalan saja kurang. Cita-cita itu harus tinggi. Taksu, masa jadi guru? Itu cita-cita sepele banget. Itu namanya menghina orang tua. Masa kamu tidak tahu mana ada guru yang punya rumah bertingkat? Tidak ada guru yang punya deposit dolar. Guru itu tidak punya masa depan, Taksu. Dunianya suram. Kita tidur, dia masih saja utak-atik menyimpan bahan pelajaran atau memeriksa PR. Kenapa kamu bodoh sekali mau masuk neraka? Padahal kamu masih muda, otak kamu encer. Dan biaya untuk sekolah sudah kami siapkan. Coba pikir lagi dengan tenang, dengan otak yang dingin. Sudah saya pikir masa-masa. Saya terkejut. Pikirkan sekali lagi. Bapak masih kasih waktu 1 bulan. Taksu menggeleng. Dikasih waktu 1 tahun pun hasilnya sama, Pak. Saya ingin jadi guru. Tidak, kamu pikir saja dulu 1 tahun lagi. Kami tinggalkan Taksu dengan hati panas. Istri saya ngomel sepanjang perjalanan yang dijadikan bulan-bulanan itu saya. Menurut dia, sayalah yang sudah salah didik. Sehingga Taksu jadi cupet pikirannya. Kamu terlalu membejakan dia, makanya dia seenak perutnya saja sekarang. Masa mau jadi guru, itu kan bunuh diri. Saya diam saja. Istri saya memang aneh, apa saja yang tidak disukainya, semua dianggapnya hasil perbuatan saya. Nasib suami memang rata-rata begitu. Di luar bisa galak melebihi macan, berhadapan dengan istri hancur. Bukan hanya 1 bulan, tetapi 2 bulan kemudian kami berdua datang lagi mengunjungi Taksu di tempat kosannya. Sekali ini kami tidak muncul dengan tangan kosong. Istri saya membawa kerupuk ikan kegemaran Taksu, saya sendiri membawa sebuah laptop baru yang paling canggih sebagai kejutan. Taksu senang sekali. Tapi kami sendiri kembali sangat terpukul ketika kami tanyakan bagaimana hasil perenungannya 2 bulan. Taksu memberi jawaban yang sama. Saya sudah bilang saya ingin jadi guru, kok ditanya lagi, Pak? Katanya sama sekali tanpa rasa berdosa. Sekarang saya naik darah. Istri saya jangan dikata lagi, langsung kencang mukanya. Dia tak bisa lagi mengekang marahnya. Taksu disemprotnya habis. Taksu, kamu mau jadi guru? Pasti karena kamu terpengaruh oleh pujian-pujian orang-orang pada guru itu ya? Damprat istri saya.
Mentang-mentang mereka bilang guru pahlawan, guru itu berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu omong kosong, itu bohong semua. Itu bahasa pemerintah. Apa kamu pikir betul guru itu yang sudah menyebabkan orang jadi pintar? Apa kamu tidak baca di koran? Banyak guru-guru yang brengsek dan bejat sekarang. Taksi tidak menjawab. Negara sengaja muji-muji guru setinggi langit, tetapi lihat sendiri, negara tidak pernah memberi gaji yang setimpal. Karena mereka yakin banyak orang seperti kamu yang sudah puas karena dipuji. Mereka tahu kelemahan orang-orang seperti kamu, Taksu. Dipuji sedikit saja sudah mau banting tulang kerja rodi, tidak peduli tidak dibayar. Kamu tertipu, Taksu. Puji-pujian itu dibuat supaya orang-orang yang lemah hati seperti kamu masih tetap mau jadi guru. Padahal anak-anak pejabat itu sendiri berlomba-lomba dikirim ke luar negeri biar sekolah tinggi supaya nanti bisa mewarisi jabatan bapaknya. Masa begitu saja kamu tidak nyaho? Taksu tetap tidak menjawab. Kamu kan bukan jenis yang suka dipuji, kan? Kamu sendiri bilang apa gunanya puji-pujian? Yang penting ada sesuatu yang konkret. Yang konkret itu adalah duit. Taksu, jangan kamu takut dituduh materialistis. Siapa bilang materialistik itu jelek? Itu kan kata mereka yang tidak punya duit. Karena tidak mampu cari duit, mereka lalu memaki-maki duit. Mana mungkin kamu bisa hidup tanpa duit? Yang benar saja, kita hidup perlu materi. Guru itu pekerjaan yang anti pada materi. Buat apa kamu menghabiskan hidup kamu untuk sesuatu yang tidak berguna? Paham? Taksu mengangguk. Paham. Tapi apa salahnya jadi guru? Istri saya melotot tak percaya apa yang didengarnya. Akhirnya dia menyembur. Laptopnya bawa pulang saja dulu, Pak. Biar Taksu mikir lagi. Kasih dia waktu 3 bulan supaya bisa lebih mendalam dan memutuskan sesuatu. Ingat, ini soal hidup matimu sendiri, Taksu. Sebenarnya saya mau ikut bicara, tapi istri saya menarik saya pergi. Saya tidak mungkin membantah. Di jalan istri saya berbisik. Sudah waktunya membuat shock terapi pada Taksu. Sebelum dia kejeblos terlalu dalam, ia memang memerlukan perhatian. Karena itu dia berusaha melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terpaksa memperhatikannya. Dasar anak zaman sekarang, akal bulus. Yang dia kepingin bukan laptop tapi mobil. Bapak harus kerja keras beliin dia mobil supaya mau mengikuti apa nasihat kita. Saya tidak setuju. Saya punya pendapat lain. Tapi apa artinya bantahan seorang suami? Kalau adik istri saya atau kakaknya atau bapak ibunya yang membantah, mungkin akan diturutinya. Tapi kalau itu saya, jangan harap. Apa saja yang saya usulkan mesti dicurigainya ada pamrih kepentingan keluarga saya. Istri memang selalu mengukur suami dari perasaannya sendiri. 3 bulan kami tidak mengunjungi Taksu, tapi Taksu juga tidak menghubungi kami. Saya jadi cemas. Ternyata anak memang tidak merindukan orang tua. Orang tua yang selalu minta diperhatikan anak. Akhirnya tanpa diketahui oleh istri saya datang lagi. Sekali ini saya datang dengan kunci mobil. Saya tarik deposit saya di bank dan mengambil kredit sebuah mobil. Mungkin Taksu ingin punya mobil mewah, tapi saya hanya kuat beli murah. Tapi sejelek-jeleknya kan mobil dengan bonus janji. Kalau memang dia mau mengubah cita-citanya, jangankan mobil. Jangankan mobil mewah, segalanya akan saya serahkan nanti. Bagaimana Taksu? Kata saya sambil menunjukkan kunci mobil itu. Ini hadiah untuk kamu, tetapi kamu juga harus memberi hadiah buat bapak. Sebentar, saya minum dulu ya Bun. Taksu melihat kunci itu dengan dingin. Hadiah apa, Pak?
Saya tersenyum. 3 bulan Bapak rasa sudah cukup lama buat kamu untuk memutuskan. Jadi singkat saja, mau jadi apa kamu sebenarnya? Taksu memandang saya. Jadi guru. Kan sudah saya bilang berkali-kali. Kunci mobil yang sudah ada di tangannya saya rebut kembali. Mobil ini tidak pantas dipakai seorang guru. Kunci ini boleh kamu ambil sekarang juga kalau kamu berjanji bahwa kamu tidak akan menjadi guru. Sebab itu memalukan orang tua kamu. Kamu ini investasi untuk masa depan kami. Taksu mengerti. Kami sekolahkan supaya kamu meraih gelar. Punya jabatan, dihormati orang supaya kami ikut terhormat. Supaya kamu berguna kepada bangsa dan punya duit untuk merawat kami orang tuamu kalau kami sudah jompo nanti. Bercita-citalah yang benar. Bo mau jadi presiden gitu, masa guru? Gila. Kalau kamu jadi guru paling banter setelah menikah kamu akan kembali menempel di rumah orang tuamu dan menyusu sehingga semua warisan habis ludes. Itu namanya kerdil pikiran. Tidak, aku tidak mau anakku terpuruk seperti itu. Lalu saya letakkan kembali kunci itu di depan hidungnya. Taksu berpikir, kemudian saya bersorak gegap gembira di dalam hati karena ia memungut kunci itu lagi. Terima kasih Pak, Bapak memperhatikan saya dengan sesungguh-sungguhnya. Saya hormat atas perhatian Bapak. Sembari berkata itu, Taksu menarik tangan saya, lalu di atas telapak tangan saya ditaruhnya kembali kunci mobil itu. Saya ingin jadi guru, maaf. Kalau tidak menahan diri, pasti waktu itu juga Taksu saya tampar. Kebandelannya itu amat menjengkelkan. Pesawat penerimanya sudah rusak. Untunglah iman saya cukup baik. Saya tekan perasaan saya, kunci kontak itu saya genggam dan masukkannya ke kantong celana. Baik, kalau memang itu uang sekolah dan uang makan kamu mulai depan kami stop. Kamu hidup sendiri saja. Supaya kamu bisa merasakan sendiri bagaimana penderitaan hidup ini. Tidak semudah yang kamu baca dalam teori dan slogan. Mudah-mudahan penderitaan itu akan membimbing kamu ke jalan yang benar. 3 bulan lagi, Bapak akan datang. Waktu itu pikiranmu pasti akan berubah. Bangkit memang baru terjadi sesudah sempat hancur, tapi tak apa-apa. Tanpa banyak basa-basi, saya pergi. Saya benar-benar naik pitam. Saya kira Taksu pasti sudah dicocok hidungnya oleh seseorang. Tak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali Mina, pacarnya. Anak guru itulah yang saya anggap sudah kurang ajar menjerumuskan anak saya supaya terkiblat pikirannya untuk menjadi guru sialan. Tepat 3 bulan kemudian saya datang lagi. Sekali ini saya membawa kunci mobil mewah. Tapi terlebih dahulu saya mengajukan pertanyaan yang sama. Coba jawab. Untuk terakhir kalinya, mau jadi apa kamu sebenarnya? Mau jadi guru? Saya tak mampu melanjutkan. Tinju saya melayang ke atas meja. Gelas di atas meja meloncat, kopi yang ada di dalamnya muncrat ke muka saya. Tapi kenapa? Apa informasi kami tidak cukup buat membuka mata dan pikiran kamu yang sudah dicekoki oleh perempuan anak guru kere itu? Kenapa kamu mau jadi guru, Taksu? Karena saya ingin menjadi guru. Tidak, kamu tidak boleh jadi guru. Saya mau jadi guru. Saya bunuh kau. Kalau kau masih saja tetap mau jadi guru. Taksu menatap saya. Tidak. Kenapa? Tidak. Sebab guru tidak bisa dibunuh.
Jasadnya mungkin saja bisa busuk lalu lenyap, tapi apa yang diajarkan tetap tinggal abadi. Bahkan bertumbuh, berkembang, dan memberi inspirasi kepada generasi di masa yang akan datang. Guru tidak bisa mati, Pak. Saya tercengang. Oh, jadi narkoba itu yang sudah menyebabkan kamu mau jadi guru? Ya, itu sebabnya saya ingin jadi guru. Sebab saya tidak mau mati. Saya bengong. Saya belum pernah dijawab tegas oleh anak saya. Saya jadi gugup. Bangsat, kata saya kelepasan. Siapa yang sudah mengotori pikiran kamu dengan semboyan kebelenger itu? Siapa yang sudah mengindoktrinasi kamu, Taksu? Taksu memandang kepada saya tajam. Siapa, Taksu? Taksu menunjuk. Bapak sendiri kan? Saya terkejut. Itu kan 28 tahun yang lalu, sekarang sudah lain, Taksu. Kamu jangan ngacau. Kamu tidak bisa hidup dengan nasihat Bapak berikan 30 tahun yang lalu. Waktu itu kamu malas, kamu tidak mau sekolah, kamu hanya main-main, kamu bahkan bandel kurang ajar pada guru-guru kamu yang datang ke sekolah naik ojek. Kamu tidak sadar meskipun sepatunya butut dan mukanya layu kurang gizi, tapi itulah orang-orang yang akan menyelamatkan hidup kamu. Itulah gudang ilmu, harus kamu tempel sampai kamu siap. Sebelum kamu siap, kamu harus menghormati mereka, sebab dengan menghormati mereka baru ilmu itu bisa melekat. Tanpa ada ilmu, kamu tidak akan bisa bersaing di zaman global ini. Tahu? 1 jam saya memberi Taksu kuliah, saya telanjangi semua persisnya tentang hidup. Dengan tidak malu-malu lagi, dengan tidak malu-malu lagi, saya seret nama pacarnya si Mina yang mentang-mentang cantik itu, mau menyeret anak saya ke masa depan yang gelap. Tidak betul cinta itu buta. Tidak betul cinta itu buta. Bentak saya kalap. Kalau cinta benar buta, apa gunanya ada bikini? Lanjut saya mengutip iklan yang saya sering papas di jalan. Kalau kamu menjadi buta, itu namanya bukan cinta, tapi racun. Kamu sudah terkecoh, Taksu, meskipun keluarga pacarmu itu guru. Tidak berarti kamu harus mengidolakan guru sebagai profesi kamu. Buat apa? Justru kamu harus menyelamatkan keluarga guru itu dengan tidak perlu menjadi guru. Sebab mereka tidak perlu hidup hancur berantakan gara-gara bangga menjadi guru. Apa artinya kebanggaan kalau hidup di dalam kenyataan lebih menghargai dasi, mobil, duit, dan pangkat? Punya duit, pangkat, dan harta benda itu bukan dosa. Mengapa harus dilihat sebagai dosa? Sebab itu semuanya alat untuk bisa hidup lebih beradab. Kita bukan penyembahnya. Tidak pernah ada ajaran yang menyuruh kamu menyembah materi. Kita hanya memanfaatkan materi itu untuk menambah hidup kita lebih manusiawi. Apa manusia tidak boleh berbahagia? Apa kalau menderita sebagai guru baru manusia itu menjadi beradab? Itu salah kaprah. Ganti kepala kamu, Taksu, sekarang juga ini. Saya gebrak kunci mobil BMW itu di depan matanya dengan sangat marah. Ini 1 miliar tahu. Sebelum dia sempat menjawab atau mengambil itu kunci itu, saya ambil kembali sambil siap-siap hendak pergi. Pulang sekarang dan minta maaf kepada ibu kamu, sebab kamu baru saja menghina kami. Tinggalkan perempuan itu. Nanti kalau kamu sudah sukses, kamu akan dapat 7 kali perempuan yang lebih cantik dari si Mirna dengan sangat gampang. Tidak perlu sampai kamu menukar nalar kamu. Tanpa menunggu jawaban, lalu saya pulang. Saya ceritakan pada istri saya yang sudah saya lakukan. Saya kira saya akan dapat pujian. Tapi ternyata istri saya bengong. Ia tak percaya dengan apa yang saya ceritakan.
Dan ketika kesadarannya turun kembali, matanya melotot dan saya dibentak habis-habisan. "Bapak terlalu, jangan perlakukan anakmu seperti itu," teriak istri saya kalap. Saya bingung. "Ayo kembali, serahkan kunci mobil itu pada Taksu. Kalau memang mau ngasih anak mobil, kasih saja, jangan pakai syarat segala. Itu namanya dagang. Masa sama anak dagang? Dasar mata duitan." Saya tambah bingung. "Ayo, cepat, nanti anak kamu kabur." Saya masih ingin membantah, tapi mendengar kata kabur, hati saya rontok. Takso itu satu-satunya, 11 tahun kami menunggunya dengan cemas. Kami berobat ke sana kemari sampai berkali-kali melakukan inseminasi buatan dan akhirnya sempat 2 kali mengikuti program bayi tabung, semuanya gagal. Waktu kami pasrah tetapi tidak menyerah, akhirnya istri saya mengandung dan lahirlah Taksu. Anak yang sangat mahal, bagaimana mungkin saya akan biarkan dia kabur? "Ayo cepat," teriak istri saya kalap. Dengan panik, saya kembali menjumpai Taksu, tetapi sudah terlambat. Anak itu seperti sudah tahu bahwa ibunya akan menyuruh saya kembali. Rumah kos itu sudah kosong. Dia pergi membawa semua barang-barangnya, yang tinggal hanya secari kertas kecil dan pesan kecil. "Maaf, tolong relakan saya menjadi seorang guru." Tangan saya gemetar memegang yang disobek dari buku harian itu. Kertas yang nilainya mungkin hanya seperak itu jauh lebih berarti dari kunci BMW yang harganya $1 miliar dan sudah mengosongkan deposit saya. Saya duduk di dalam kamar itu, mencium bau Taksu yang masih ketinggalan. Pikiran saya kacau. Apakah sudah takdir dari anak dan orang tua itu bentrok? Tak mau saya kembali memaki-maki Mina yang sudah menyesatkan pikiran Taksu. Kembali saya memaki-maki guru yang sudah dikultus individukan sebagai pekerjaan yang mulia. Padahal dalam kenyataan banyak sekali guru yang brengsek. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Saya seperti dipagut aliran listrik, tetapi ketika menoleh, itu bukan Taksu, tetapi istri saya yang menyusul karena merasa cemas. Waktu ia mengetahui apa yang terjadi, dia langsung marah dan kemudian menangis. Akhirnya saya lagi yang menjadi sasaran. Untuk pertama kalinya saya berontak. Kalau tidak, istri saya akan seterusnya menjadikan saya bal-balan. Saya jawab semua tuduhan istri saya. Dia tercengang sebab untuk pertama kalinya saya membantah. Akhirnya di bekas kamar anak ini kami bertengkar keras, tetapi itu 10 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah tua. Waktu telah memproses segalanya begitu rupa, sehingga semuanya di luar dugaan. Sekarang, Taksu sudah menggantikan hidup saya memikul beban keluarga. Ia menjadi salah seorang pengusaha besar yang mengimpor barang-barang mewah dan mengekspor barang-barang kerajinan serta ikan segar di berbagai wilayah mancanegara. Ia seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya, guru juga bagi anak-anak muda lain yang menjadi adik generasinya, bahkan guru bagi bangsa dan negara karena jasa-jasa menularkan etos kerja. Ucap promotor ketika Taksu mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari sebuah perguruan tinggi bergengsi. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di channel Homework Made Innovia selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Bye bye, happy selalu.